Belakang apa? Silakan. Ini. Ketebalannya. Saya Pak Mahfud. Alhamdulillah. Di situ saya raja. Selamat datang Pak Citono. Di acara Kartinian itu kita yang nggak kuat itu. Bukan. Saya juga hobi. Laken. Iya nanti. Iya. Terus banyak hal. Loh, Anda kan presiden yang joker. Apa duduk di kursi presiden ALC? Itu kan tinggian presiden dan juga. dia cuma presiden. Silakan Pak. Sorry, ini host yang sebenarnya. Merampas kursinya presiden. Iya, kudetat. Apa? Pemirsa, kita bertemu kembali di Karni Ilyas Club. Tapi sore ini acara kita sebenarnya acara kangen-kangenan. Acara reuni ALC. Dan sekaligus 1 tahun KIC, Karni Ilyas Club. Dan pada hari ini, pemirsa, para narasumber ALC yang selama ini malam melintang dari Selasa ke Selasa, saya undang untuk reuni dan sekaligus kita mengenang berpulangnya singa ALC, Profesor J. Saitapi. Semoga beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Pemirsa, sebagai reunian ini ngobrol bebas. Temanya nggak ada. Nggak pakai tema. Tapi mungkin temanya gini Pak Karni. Oh, saya kenalkan dulu. Kalau SC ada lagi, saran saya hari Selasa. Karena hari Selasa itu buat orang Jawa hari tali waktu. Selasa itu nggak bagus. Dan saya dengar mungkin dikonfirmasi Pak Tommy Winata itu nggak bikin perjanjian bisnis apapun katanya ini di hari Selasa Pak. Jadi mungkin nanti harinya ganti Pak. Harinya harus diganti ya. Karena Selasa. Rabu Pon apa? Rabu Pon. Berarti 35 hari sekarang. Iya. Jadi sore ini kita dan para narasumber yang selama ini saya tanyain terus, hari ini bukan tidak akan saya tanyain, tapi beliau-beliau juga berhak untuk bertanya dan mengungkapkan pendapatnya juga tentang ALC yang saya istirahatkan dari awal tahun ini dan juga tentang KIC atau Karni Ilyas Club yang dimulai di September yang lalu dan tanggal 25 ini 1 tahun KIC. Bangga nih, mumpung bisa nanya Presiden ALC, nah kita harus tanya. Saya sebetulnya aneh, kok ALC ditutup? Apa yang kuasa takut? Ya, ngancem-ngancem. Atau memang Bang Karni udah ngelihat perubahan tren di masa yang akan datang ini, orang akan tinggalin televisi. Orang akan tinggal lebih lihat podcast, YouTuber. Anak muda apalagi nggak pernah lihat TV hari ini. Iya kan? Nah, pertanyaan saya, ALC ditutup itu kena tekanan kekuasaan atau karena memang
Bang Karni canggih. Pertanyaan pertama Bang Rijal itu, ya, itu khas Bang Rijal. Gitu. Tapi juga itu pertanyaan saya, apa betul ada tekanan dari penguasa dulu sebelum belum zaman kekuatan Pak Jokowi? Pak Bang Karni juga sering ngundang saya, tiba-tiba sudah sampai di sana batal gitu. Tiba dibatalkan katanya karena ada hal lain. Itu apa sebenarnya sih yang menyebabkan Bang Karni yang dikenal sangat berani gitu kok? Ya begini Pak, sebenarnya ini pertanyaan seluruh masyarakat. Yes. Itu di Twitter, di Instagram, di sebuah medsos saya baca selalu pertanyaannya, kenapa AFC ditutup? Yes. Sekarang dijawab dong. Jawab jujur ya, jujur. Ini kelasnya diplomat kalau udah gini. Persis kita nanya dia jadi diplomat. Cuma kalau dibilang tekanan, itu kan tekanan itu sesuatu yang nyata. Kalau ini nggak nyata, Pak. Wah. Makanya saya bilang sesuatu yang saya tidak bisa katakan di acara. Kenapa? Kenapa batal di masyarakat? Maka ratingnya tertinggi, share-nya tertinggi. Tapi gara-gara itu, selamat datang Bung Salim. Saleh. Ya. Saya itu giginya masih bengkak kalau operasi. Jadi ini kita acara reuni sore. Iya. Jadi Bung Salim boleh nanya saya, boleh nanya yang lain juga, dan saya juga boleh nanya Bung Salim. Silakan. Jadi Tadi gini Bang Salim, sebelum datang, Pak Mahfud tanya, kenapa kok ILC ditutup? Bahkan seringkali dulu ada acara sama Pak Mahfud, tiba-tiba dibatalkan juga. Ya, Apakah? saya juga mau tanya itu. Ya. Lo enggak, kalau bagi saya, kalau yang nanya itu tukang sate di jalan nggak apa-apa nanya gitu, misalkan Pak Jono atau tukang-tukang sate ini yang nanya penguasa juga gitu loh. Nah, apakah ada banyak penguasa gitu loh, Pak? Iya. Iya. Jadi begini, ya, seperti saya katakan tadi, itu terlalu menonjol sehingga yang mengintervensi acara itu segala penjuru, Pak. Ya. Loh, Pak Maksudnya- Mahfud kan juga penjuru. Maksudnya di pemerintahan ada banyak penjuru-penjuru. Misalkan Pak Luhut atau Pak Erlangga atau siapa gitu. Atau Gitu. Pak Yasona. Atau Pak Yasona gitu. Yang pasti saya tidak pernah intervensi Bang Karni. Iya. Itu yang pasti. Saya memang harus pilih-pilih tema. Oh, kadang-kadang Bang Karni melalui hangga telepon ini apa ini? Saya hormat, respect sama Bang Karni karena ya kita ada kebiasaan Bang Karni ini kalau sudah malam ya ngumpul di suatu tempat, wine sama cigars. Nah, Ya, cigars. Kadang-kadang kita ketemu juga lah, ngumpul-ngumpul. Makanya kalau beliau telepon minta datang, saya bilang kadang-kadang karena isunya provokatif, ya kadang-kadang isunya provokatif, saya kadang-kadang menolak. Tapi kalau untuk klarifikasi dan lain-lain, saya memang sering menggunakan dan memanfaatkan waktu persoalan lapas, kemudian persoalan demo, rencana undang-undang KHP. Saya betul-betul buat saya itu saya gunakan kesempatan untuk menjelaskan kepada publik tentang hal itu. Jadi saya mengucapkan terima kasih ke Bang Karni untuk soal-soal yang begitu. ya. Tapi Bang Salim mau nanya dan menjelaskan itu. Kenapa Bang Karni bisa nutup itu dan yang bertanya justru saya. Iya. Yang juga ada di kelompok orang yang mungkin dicurigai ikut intervensi barangkali. Kenapa Bang? Saya padahal enggak pernah menelpon apa, malah saya diundang datang dibatalkan sama Dibatalin. dia. Saya juga pernah gitu, dibatalin. Coba nih. Iya Yang kan? membatalkan siapa Pak Mahfud? Kenapa? Yang membatalkan siapa? Beliau, saya diundang datang. Dia disuruh orang yang membatalkan. Hah? Bukan dia.
Ya makanya itu apa penjelasannya? Itu tadi saya katakan. Di negeri ini yang berkuasa tidak satu orang. Ya tidak jelas. Karena itu istilah yang paling tepat, sistem di negeri ini adalah oligarki. Atau kalau saya katakan di situ, saya tidak yakin penguasa tunggal negeri ini Pak Jokowi, banyak orang. Jadi, makanya negeri ini adalah beliau ini benar. oligarki. Karena setelah itu saya hentikan, saya dengar Pak Jokowi itu malah bertanya kepada salah satu menterinya, itu kenapa ALC berhenti? Iya. Kan saya nggak ada apa-apa dengan ALC. Ya. Kok itu berhenti gitu. Jadi beliau sendiri malah bukan bertanya dia ngomong ini ke depan umum, tapi ke menteri yang dia percaya. Ya itu menunjukkan yang berkuasa di negeri ini penguasanya bukan Pak Jokowi tapi banyak orang. Karena demokrasi ya. Pak Karni, tadi kan sudah ngundang Pak Mahfud, terus dibatalkan. Lah yang minta Pak Karni membatalkan itu siapa? Nah, itu pertanyaannya. Ya itu tadi yang udah dijawab oleh Pak. Iya, siapa banyak. gitu. Makanya banyak yang berkuasa di Republik ini. Ya. Karena banyak, dia bingung. Ini sumbernya dari mana? Jadi ya, cari aman saja. Nah, ini pilihan topik. Pilihan topik Abang dalam mengangkat satu isu di ALC, apakah pertimbangan rating atau isu popularitas media, atau ada politiknya. Kalau saya kadang-kadang ada politiknya, Bang. Ini mohon maaf. Sangat Menurut Abang mana sangat ini? berpolitik. Atau untuk for the sake of diskusi untuk mencerahkan publik gitu. Karena ada soal supaya masyarakat tahu, ada pertimbangan rating dan lain-lain isu hot. Tetapi kadang-kadang ada pertimbangan politiknya gitu. Kalau politik, pertama ya bahwa saya itu menganut aliran jurnalistik. Kami harus berada di tengah-tengah publik itu. Dan aliran itu saya terapkan baik dulu saya pegang majalah Forum, saya sebagai pemret Forum 92. Habis itu pemretnya Liputan 6 SCTP, pemret ANTP, kemudian pemret TV One. Nah itu selalu saya pidato pertama saya ketika memimpin sebuah media itu yang tadi Pak, Profesional. bahwa kita tidak akan ikut satu kelompok, satu golongan, satu suku atau satu agama apapun, dan kita tidak akan jadi corong mereka. Makanya kalaupun ada masalah politik, taruh sekarang yang dikritisi itu partai apa? Partai PDIP. Orang PDIP-nya juga harus hadir. Supaya clear. Benar gak ini? Dan kalau itu nggak benar, tuduhan itu, opini itu bisa dikelirkan oleh yang bersangkutan. Tapi sebagai jurnalis, beliau ini orang keras, Pak. Saya banyak diceritain mantan anak buahnya, antara lain Rosi Silalahi. Jadi kalau Pak Karni udah punya mau wawancara si A, itu harus dapat. Nggak ada ampun. Oh iya, iya. Saya di Kompas anak buahnya Pak Yakob Utama, Pak. Iya. Pak Yakob masih oke kalau nggak dapat. Kalau Pak Karni harus dapat apapun. Saya pernah dicegat di hotel sama ini. Jadi beliau mau wawancara. Oh iya, saya mau ke Jogja katanya. Lewat mana katanya? Dicegat di hotel, berhenti di hotel wawancara. Saya kan mau ke bandara tuh. Bener berarti. Mau ke bandara, terus stafnya telepon nih Pak Karni mau wawancara penting dengan Pak Mahfud. Nggak ada nih, saya jam sekian mau terbang. Lewat mana katanya? Dicegat di sebuah hotel tadi mana? Wawancara dia sudah gitu. Nunggu dia. Dia menerapkan itu ke anak buahnya. Iya. Bang Dan top, Karni, top. sebetulnya that jurnalisme yang benar kayak gitu. Di dalam demokrasi, jurnalisme itu kan pers, kekuatan keempat. Keempat. Nah cuman di republik kita ini kan ada orang ketua umum partai, pemimpin media juga. Kacau kan? Tapi maksud saya pers zaman pergerakan.
karena tidak dimiliki oleh kekuatan modal. Dia betul-betul jadi kekuatan idealisme, kekuatan pergerakan dan Itu kebenangan. ya. Tapi begitu pers dikuasain oleh kekuatan modal, ya kalangan bisnis, mohon maaf, kalangan bisnis itu gampang banget kok dipencet. Tinggal tekan soal proyek, soal kredit, soal apa, panik langsung gitu loh. Tapi di Amerika juga Bang kan seperti pemodal USA Today, CNN, Robert Murtaugh kan semua juga aliansi politiknya dengan kekuasaan ya tetap ada. Jadi tidak hanya di kita gitu. Tidak memimpin tapi beli bisa. Beli berita. Beli. Jangan banyak. Atau mungkin dalam jurnalistik nggak tergantung pendapat umum. Karena misalkan Bu Siti banyak dikecam di medsos, udahlah Bu Siti jangan diwawancara karena soal vaksinasi punya pendapat sendiri. Tapi toh Pak Karni tetap ngundang, itu gimana Bu Siti? Datang ke rumah. Lah ya terus gimana? Padahal Bu Siti lagi banyak dikecam waktu itu. Iya. Gimana? Ya, saya pengen tanya. Saya kan penonton ILC. Saya sering melihat, menurut saya ILC itu adalah jendela untuk orang awam melihat situasi politik dalam menanggapi sesuatu hal di negeri ini. Dan menurut saya Pak Karni masih cukup objektif, masih cukup adil. Cuman kesannya kadang-kadang seperti berpihak. Padahal yang berpihak sebetulnya adalah yang hadir-hadir itu, yang sangat ekstrim ke sini, sangat ekstrim ke sini. Jadi itu barangkali. Mungkin kalau Pak Karni sangat objektif dan dianggap objektif terus, tidak ditutup kali ILC. Ya Bang, jadi orang itu ketika yang berbicara itu tidak mewakili dirinya atau kelompoknya, yang dianggap berpihak itu bukan orang yang ngomong itu. Iya. Saya yang dianggap berpihak. Itu dia. Ya. Nah, itu menimbulkan friksi di opini juga, bahwa seolah-olah kalau ada istilahnya kampret dan cebong, seolah-olah saya lari ke kampret. Ya. Ada tuduhan kesan begitu. itu. Karena ada orang kampret yang bicara, yang dianggap kampret. Iya. Lah, kalau saya bilang begini, saya itu harus menampilkan sebuah sisi di dalam media itu, dan karena berbagai sisi maka terjadilah dialog, terjadilah diskusi, dan apa kesimpulannya tuh saya nggak pernah ambil, saya serahkan ke publik. Ya. Terserah publik menyimpulkan, jadi nggak ada kesimpulan dari ILC itu. Lah, kadang-kadang orang Indonesia itu kepinginnya semua itu seragam suara itu. Nah, saya bilang itu di kampung saya, karena zaman nenek-nenek saya dulu itu masih masak itu pakai kayu bakar, pakai tungku. Kayunya itu baru apinya hidup kalau disilangkan. Kalau disusun rapi nggak hidup tuh api. Betul. Jadi bersilang kayu dalam tungku, di situ api baru hidup. Atau kalau tidak ada keberpihakan ya nggak menarik. Ya harus ada yang berpihak tapi ada yang menyimbangin. Ya. Dan itu sebetulnya sangat ditunggu oleh masyarakat. Saya sangat kehilangan waktu ILC hilang itu. Kalau saya berharap ILC nggak ada lagi, Pak. Karena saya sebagai Presiden Janjukers kalau ke daerah itu yang didada-dadain cuman sambil lalu, Pak Presiden Janjukers, salam buat Bang Karni, kayak gitu aja Pak. Tukang pom bensin, tukang sapu sampai bukan saya yang di ini Pak. Kehilangan. Saya beberapa kali ke luar negeri, ke Taiwan, ke Australia, di Mekah. Kalau panggil saya itu, Bapak ILC katanya. Salam Bang Karni. Iya betul. Benar. Batu hilang. Mbok dihidupkan lagi kenapa? Lewat TV, tidak lewat YouTube. Nggak bisa. Sementara ganti ini pemerintah dulu. Hah? Ganti pemerintah, perangkatnya ini diganti. Bukan. Waktunya berubah kan.
Nah, Enggak, Bang, tadi juga bukan Pernah nggak dia kan Pak Yasun? pemerintah yang berkuasa di negeri ini bukan pemerintah. Setelah itu namanya oligarki. Nanti kalau sudah diubah baik lagi, 1 tahun 2 tahun buruk lagi. Coba sejarah Indonesia. Bung Karno mulanya kan baik, lama-lama jadi diktator, diganti lagi sama Pak Harto. Lama-lama diktator. Generasi itu memuji-muji, mendesak Pak Harto untuk mengambil alih kekuasaan. Ketika sudah berkuasa, dia menciptakan keadaan supaya kita demo lagi. Ini yang saya takutkan, ini juga akan terjadi begini. Jadi siklus. Jadi tahun-tahun pertama ada namanya apa nanti? Bukan ILC lagi. Ada orang lain lagi dan kita semua sudah tua. Mudah-mudahan masih hidup nonton banding-bandingin. Begitulah Indonesia. Jangan berharap terlalu banyak. Tapi sebenarnya ya apa yang disampaikan Bang Salim tadi itu ya memang begitu, disertasi saya begitu kan, setiap ganti rezim bagus, demokrasinya bagus, hukumnya gitu, responsif gitu. Tapi lama-lama berubah sampai terpaksa di demo turunnya. Oleh sebab itu lalu kita dulu melakukan amandemen, pembatasan kekuasaan 2 kali kan gitu kan. Maksudnya biar tidak terjadi itu terus. Karena 10 tahun itu kan sudah cukup gitu. Pada waktu itu amandemen. Nomor kayaknya, Pak. 2 periode jadi. Iya. Dulu kan amandemennya kita begitu. Dulu kan karena Bung Karno tidak dibatasi, Pak Harto tidak dibatasi. Nah, sesudah itu kan dibatasi kan itu. Amandemen juga kita gitu dulu. Ini mau dia amandemen lagi nih. Oke, Bapak-bapak, Kan Ibu-ibu. pemerintah dari mana-mana kan. Pak Karni silakan baca itunya, Pak Karni nanti ke Ada, Pak Mahfud, Ada. Mas Rizal, Bu Siti, Pak Yasona, sama Pak Karni dulu. Dari Pak Karni. Dulu. Apa arti toleransi menurut Anda? Pak Karni yang menjawab. Saya jawab. Iya. Itu kan pertanyaan ke Anda. Bukan pertanyaan dari Pak Karni ke kami. Apa mengikhlaskan ILC artinya toleransi kan bisa aja. Apa? Mengikhlaskan ILC atau cukai rokok ini supaya diturunin, kan kita sama-sama tukang udut nih gitu loh. Apa cukai rokok tinggi dibiarkan, itu namanya toleransi. Bukan, teman toleransi itu kalau Bung Sugio Tejo itu merokok dekat kita jangan tegur dia. Itu toleransi. Oke. Itu melanggar hak mengisap itu. Ya, melanggar hak pengisap. Tapi peraturannya Pak Mahfud banyak nggak dijalankan loh. Waktu jadi ketua MK, MK memutuskan betapapun rokok itu jelek tapi masih legal, betul kan? Iya. Maka di setiap ruang publik harus ada smoking area. Nah, di salah satu TV Pak, kemarin saya nggak ada saya ngerokok di jalan sama Mas Hinton. Serius ini sama Mas Hinton, Pak. Pak, silakan baca. Di mana? Pak. Di Jakarta. Nanti ini masalah pemimpin politik juga soalnya yang punya gitu loh. Saya ngerokok di jalan sama Mas Hinton, anggota DPR. Iya, tahu. Silakan Pak, baca Pak. Cocoknya sama Ibu. Apa? Ibu kan Menkes. Apa yang harus dilakukan untuk menangani COVID? Jadi saya serahkan Boleh. pertanyaannya kepada Ibu. Boleh. Boleh dong. Boleh. Diganti aja Bu. Oh, iya. Ibu kasih Ibu Bang Rizal. Ini kosong. Oh kosong ya udah. Oh enggak. Apa yang Ibu lakukan kalau jadi Menkes? Menurut pertanyaan. Menkes sekarang apa Menkes yang dulu? Yang sekarang. Menkes selamanya. Ya, sulit untuk saya katakan ya sekarang Menkesnya kebetulan lain dengan Menkes yang dulu ya. Dulu kan dokter dan ini. Apa yang mesti pertanyaannya apa tadi? Apa yang saya Kalau lakukan? Ibu sebagai Menkes, bagaimana Ibu menghadapi pandemi ini? Iya. Wah, ya jawabannya bisa 1 minggu gitu. Panjang banget. Nah, kalau ya harus mengerti betul tentang substansi pandemi. Yang saya lihat, ya kita bisa melalui sekarang. Alhamdulillah sekarang kita harus bersyukur bahwa sekarang tidak ada COVID lagi, tapi mudah-mudahan tidak kembali lagi. Kalau kita lihat dan di Amerika, di Singapura, di Eropa,
mereka juga sudah lerem, sudah malah sudah mau masuk sekolah, tiba-tiba bangkit lagi. Karena tak seorang pun tahu penyebabnya. Nah itu harus dicari penyebabnya. Yang sampai sekarang kita tidak tahu penyebabnya. Kenapa kok tanya, naik? Jadi Kenapa kebijakannya kok turun? Pak Mahfud tanya. Pak Mahfud, kira-kira kenapa Pak? Kalau kita tidak tahu, tapi ini ada gitu. Seumpama Ibu Menkes ya, seumpama Ibu masih Menkes, kita tidak tahu ini penyakitnya apa tuh, di mana, kapan gitu. Terus Ibu kebijakannya apa? Kalau tidak tahu penyebabnya, pasti kebijakannya pasti tidak akan pas. Kalau toh sekarang turun, ya itu beruntung. Beruntung itu karena antara beruntung dan berhasil berbeda ya. Kalau berhasil itu saya tahu ini saya tekan, nah hilang, nah itu berhasil. Tapi padahal saya sama aja, sama dengan yang dahulu PSBB, PPMK, mikro, PPMK darurat, kemudian leveling, tiba-tiba turun. Tidak ada perubahan sama sekali, tetapi tiba-tiba turun. Pada waktu itu tiba-tiba naik. Jadi kita memang di situ yang menjadi pertanyaan Berarti besar. kalau Bu Tapi Siti saya jadi, tidak bisa menerangkan di sini terlalu panjang. kalau Bu Siti jadi Menkes, kebijakannya adalah mendorong semua orang berdoa supaya beruntung, Bu. Oke, Pak Yasona, silakan. Mendorong seperti apa? Supaya setiap orang beruntung. Iya, maksudnya kita ini sebagai bangsa Indonesia beruntung. Saat ini COVID minggir, mudah-mudahan tidak kembali lagi. Tapi kalau kembali lagi, ya kita ya seperti ini lagi gitu. Nggak tahu, karena tidak tahu. Oke, Pak Yasona. Apakah betul karena PPKM? Aku tahu pertanyaan ini sebetulnya ke Bang Rijal. Tapi aku jawab juga. Ah, itu penting. Setujukah Anda presiden 3 periode? Apa alasannya? Yeah. Ya kan? Kan ini kan konstitusional. Sekarang kan konstitusi kita mengatakan bahwa presiden itu 2 periode. Tidak mungkin kita melakukan perubahan itu. Perubahan amandemen PDI Perjuangan, ini kebetulan saya kader apa? Saya DPP. PDI Perjuangan sudah mengatakan kita jangan meneruskan proses ini, ya, amandemen ini. Waktu dan apa sudah jelas. Bahwa orang mau berwacana itu sah-sah saja. Ini adalah alam demokrasi. Tetapi konstitusi sudah, pengalaman sejarah kita kan sudah, tadi Pak Said Lim mengatakan zaman Bung Karno, zaman Pak Harto, kemudian kita masuk reformasi, itu kan pelajaran berharga. Pelajaran yang panjang kita lalui. Maka saya kira memang saya juga nggak yakin bahwa proses sekarang ini untuk membahas satu amandemen kan perlu proses yang panjang, ya, perlu proses yang panjang. Kajian bentuk PAH, kemudian harus didukung oleh sepertiga, kemudian dibahas dalam ini. Saya kira habis itu puluhan undang-undang harus diubah juga kalau iya, itu sudah diubah, itu puluhan di bawahnya harus tidak. Makanya saya kira beberapa fraksi sudah berpendapat bahwa ini isu 3 periode dalam perubahan amandemen tidak mungkin. Kami yang mendorong yang didorong teman-teman di parlemen itu yang kemarin adalah semacam Pak Yasona, saya tanya sekarang, pertanyaan yang sama saya perpanjang, apa yang akan setujukah pada 3 periode Pak Yasona sebagai menteri atau sebagai kader PDIP? Udah dijawab. Sekarang pertanyaan saya, kalau ILC masih ada, apa yang harus dibahas di ILC, Pak? Tentang 3 periode. Saya kira sah. Ya, kalau mau dibahas di ILC 3 periode itu sah. Sah saja. Tapi kalau saya kira sekarang yang bukan soal sahnya, apanya yang harus dibahas? Seandainya ada topiknya apa? Berkaitan dengan ini. Berkaitan dengan 3 periode. Berkaitan dengan 3 periode ini. Saya kira berat saya mengatakan. Oke, Pak Salim. Monggo Pak Salim. Pertanyaannya susah Tapi banget. kalau saya, Iya. kalau saya selama PDIP
tidak setuju di Iya, amandemen. Loh, Pak Yasona ini orang PDIP juga tuh? Iya, makanya. Oh, saya kira orang netral gitu loh. Sorry, Pak. Soalnya Menteri Hukum loh, aku pikirnya orang netral. Enggak, tapi guyon Pak, guyon. Saya tahu, termasuk soal Demokrat sampai netral saya tahu gitu. netral. Iya. Ini saya tahu. Ya. Tapi jangan dicerita yang tadi tuh. Oh iya. Ada rahasia antar kita. Oke, Pak. Tapi Ya, selama saya PDIP salut sama Bang Yasona, sebagai Menteri atau PDIP. Kita harus belajar dari sejarah bangsa kita. Presiden kita hebat kan, Soekarno, macam-macam. Tapi karena kebablasan, kelamaan, yang ngejilat terlalu banyak, akhirnya presiden seumur hidup. Akhirnya terpaksa dijatuhkan. Demikian juga dengan Pak Harto. Ya, Pak Harto itu pada waktu Ibu Tin sebelum meninggal, udah bujukin Pak Harto. Jangan maju lagi mas, anak-anak perlu apa? Pak Harto setuju. Tapi waktu itu Golkar, Harmoko jilatin terus Pak Harto. Akhirnya Pak Harto mau lagi. Nah, wakil presiden model, mantan wakil presiden model, dikirim sama Clinton ke Jakarta. Buat bujukin Pak Harto jangan maju lagi deh, supaya ada transisi itu demokrasi. Tapi Bang Rizal nggak ikut membujuk agar tidak maju lagi. Siapa? Pak Rizal Ramli kan waktu itu diem aja. No. Ketika Golkar muncul kan. Kok sekarang? Belum datang. No. Pak, saya koreksi sedikit Pak Mahfud. Kita bekerja supaya Soeharto berhenti. Oh gitu. Ya, saya waktu itu penasihat ekonomi Angkatan Bersenjata. Ya, di pertemuan di Seskogab bulan Oktober 97. Jenderal Said Imam, mantan Kasat, bilang bahwa tidak ada pilihan bagi Angkatan Bersenjata kecuali dukung Soeharto all out. Dia kan orator ya. Waktu giliran saya ada 200 jenderal sama kolonel. Saya bilang saya mohon maaf. Ya, ini Indonesia udah kayak bola kaca yang retak. Saya cuma pakai satu overhead. Kenapa retak? Oktober awal krisis ekonomi, tahun depan akan lebih gawat lagi. Yang kedua, teman-teman pro demokrasi udah nggak mau Pak Harto. Nah, yang ketiga, Amerika yang tadinya support Soeharto all out, udah ganti arah, harus ada transisi. Yang keempat, saya ramalkan bulan Maret 98 akan Krisis. kekurangan beras. Nah, ramalan kita itu terjadi semua, ya kan? Bulan Maret saya lagi di kantor, yang kerja di rumah telepon, Pak, nggak ada beras di supermarket di Indonesia. Loh, ini kan ramalan gue ini. Nah, tapi kita nggak pernah siap-siap. Nah, rame waktu di Seskogab itu, mereka bilang Pak Ramli itu udah gendeng, sableng. Ini Soeharto masih kuasa, masih kuat, ngomong di kandang singa, Soeharto bakal bisa jatuh. Bolanya kan tinggal retak. Jadi yang disebut sampean bekerja Iya. tidak membujuk yang kata Pak Mahfud tadi. Iya, mohon maaf Pak Mahfud, kita belum ceritain aja apa yang terjadi di belakang kejatuhan Pak Harto. Oke, sekarang Nanti kita giliran keluarin lah itu. Pak Salim. Iya. Jadi bekerja Pak Mahfud, nggak membujuk. Ya, semua bekerja. Pertanyaannya sederhana ini. 3 kata yang terpikir, saya pikir, ketika mendengar nama Pak Jokowi. 3 kata yang 3 kata. terpikir ketika Apa mendengar yang muncul di kepala? apa yang muncul di kepala begitu mendengar nama Pak Jokowi. Ya. 3 kata, ya, monggo. 1, Pak Jokowi itu pada dasarnya orang baik. Baik berarti ya. Ya. 1 kata. Terus kata Kedua, kedua, Pak Jokowi itu tidak berkuasa. tidak berkuasa. Pak Jokowi tidak berkuasa. Terus Karena itu merajalela oligarki yang mengatur. oligarki. Jadi begitu mendengar kata Pak Jokowi menurut Pak Salim Said adalah baik, tidak berkuasa, oligarki. Bukan tidak berkuasa, berkuasa legal, legalitas dipegang Pak Jokowi. Tetapi Legitimasi. legitimasi dipegang oleh dia. Ya. Tapi orang yang mendorong dia, mengatur di baliknya adalah orang-orang yang saya sebut oligark, punya keuntungan. Ya, ya. Jadi oleh sebab itu saya menolak perpanjangan 3 masa jabatan.
Pertama, saya punya alasan pribadi. Saya lah orang pertama yang mengusulkan amandemen. Jangan lupa saya dulu anggota MPR 9 bulan. Tapi salah. Gagal. Karena amandemen itu harus hasilnya bukan tap, tapi dan lucunya yang menyerang saya guru saya di UI dulu itu salah, nggak boleh. Masih ingat Harun ya. Harun yang suaranya melengking-lengking itu. Harun Al-Rasyid ya. Ya. Jadi saya punya keterikatan kepada amandemen itu. Saya masih ingat yang menolak amandemen itu mula-mula orang Golkar namanya Agung Laksono. Agung. Saya bilang, Anda mau menang pemilu nggak? Waktu itu menjelang pemilu. Kalau Anda mau menjelang pemilu, Anda harus punya isu yang jelas. Dan orang gampang diyakinkan bahwa Pak Harto bertahan begitu lama karena dia mau culik orang. Ingat nggak pidato Pak Harto di Pekanbaru? Culik orang kalau mau mengubah undang-undang dasar. Nah, itu sangat laku dijual isu itu. Oke Pak Salim, saya mewakili Pak Karni, co-host. Jadi Wakili Pak sendiri dong. Well, cost. Pakai wakil. sama-sama presiden. Enggak, saya menduga ini kalau diteruskan banyak publik yang baru akan tahu dari Pak Yasona, dari Pak Rizal Ramli, dari Pak Mahfud, dari Bu Siti, Pak Salim. Tapi bisa nggak ajudan-ajudan ini kita waktunya molor untuk Pak Mahfud? Karena Bisa. Pak Yasona bisa mulur-mulur dikit? Bisa Pak, udahlah. Jadi jangan sampai jam 5 karena ini menurut saya kan Mana menarik. berani kita sama presiden? Mana berani? Bukan, Pak Karni sendiri belum kita korek. Padahal hari ini Mau korek 25 September ulang tahun beliau. Pak. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Ini masih bilang. Baru 61 Oke, ya. silakan kalau mau mengarik nanti habis itu kuis kedua. Jadi saya persilakan bapak-bapak, ibu-ibu nanya ke Pak Karni tentang Pak Karni. Ini ulang tahun beliau. Oh. Bang Karni, dulu waktu Bang Karni mampu undang saya diundang untuk memberi nasihat perkawinan tuh. Kenapa undang saya waktu itu? Kan banyak ustadz-ustadz yang ustadz gitu. Ya, ustadz banyak, tapi ustadz yang tokoh itu nggak banyak. Oh gitu. Saya ustadz tokoh. Ustadznya tokoh. Mungkin nggak gitu, mungkin dilihat nasihat pernikahan kan? Iya. Mungkin karena dianggap Pak Mahfud pernikahannya paling berhasil. Itu dia. itu alasan dia kita Iya berdua dulu kita kan jadi saksinya. Oh iya, Pak Mahfud dan Pak Karni ini saksi anak mantu saya yang pertama. Gitu loh. Terima kasih. Ya, kebetulan. Mungkin sama-sama mungkin karena pernikahannya sama-sama berhasil. Bang Karni, selamat ulang tahun. terima kasih. Luar biasa. Saya mau tanya Bang Karni. Dulu kan kalangan bisnis berpengaruh, sangat berpengaruh di Indonesia. Zaman Pak Harto, zaman Habibie dan semua. Ya, sampai sekarang lah. Tapi mereka nggak ngatur-ngatur. Media kalau betul-betul kekuatan keempat di dalam demokrasi harusnya dia mencegah ya cross marriage seperti ini. Gimana Pak Karni? Ya sebetulnya begini deh. Pemilik media itu harusnya bukan seperti yang Pak Rizal katakan, tapi dia ketika bikin media harus melepaskan kepada orang yang profesional, tidak mencampuri urusan keredaksian. Kalau dia mencampuri itu sebetulnya sudah tidak benar. Harusnya pemretnya juga bertahan untuk tidak dicampuri. Ini sensitif loh pernyataan ini. Tapi kalau nggak ada ILC, Tapi dalam praktek nggak begitu di tempat kita memang. Ya. Jadi masih intervensi owner ya.
kita lihatlah dalam beberapa tempat. Tapi anyway, saya mau tanya sama Bang Karni ini kan seorang wartawan kawakan dan pernah mendapat hubungan eksklusif dalam yang paling terkenal soal Nurdin Top, Dr. Ashari, liputan SCTV. Ya. Itu kolaborasi dengan mengapa harus Bang Karni aja yang tahu. Nah, iya kan ini Ya itu bagus, kan, Pak. Iya benar. Ini fair apanya? Orang kaget, wah Ashari ketangkap. Yang di situ hanya Bang Karni yang siaran eksklusivitas. Pak Yasona, waktu Pak Sarwono Kusumatmaja bilang tentang orde baru yang wawancara Ira Kusno. Apa obatnya? Ya kalau ibarat orang sakit gigi, giginya harus dicabut. Itu di liputan 6, Pak. Gitu. Numpang nanya sekalian. Ternyata Tempo sama dengan Kompas juga nggak boleh terima apapun dari narasumber kan? Iya. Saya juga nggak boleh. Nah waktu itu Pak Karni ke Singapura. Kan dikasih duit sekian $sekian itu sama Pak Luhut waktu jadi dubes Singapura. Itu kan waktu wawancara saya nah, buka. ya, itu kena, iya, tapi mungkin itu kenapa itu kok nolaknya gimana itu? Pokoknya saya nggak mau nggak mau dikasih uang. Nah itu dia, Pak Luhut kan di situ dia bilang saya terkesan ketika pertama kali ketemu di Singapura itu. Karena duitnya nggak laku. Dan itu nggak sekali yang ngasih duit begitu yang tidak hanya Pak Luhut yang saya tolak. Ya tapi kan mereka ada anggarannya untuk itu gitu. Kenapa ditolak? Mau ada enggaknya kita tidak boleh kehilangan objektivitas kita gara-gara kita udah terima duit dari dia. Nah itu saya kira prinsip jurnalistik yang paling utama. Sehingga semua anak buah saya juga perintah yang paling keras itu tidak boleh terima amplop. Nah saya udah mengajukan surat pengunduran diri di SCTP itu. Tiba-tiba saya dengar ada anak buah saya yang terima amplop. Kemudian saya bikin rapat, pada seminggu lagi saya udah harus meninggalkan SCTP. Saya bilang, itu dipecat. Ada manajer yang ngadap saya, Bang, dipecat karena menerima uang amplop sebagai wartawan untuk berita. Kalau dia diterima duit gara-gara bukan karena wartawan, urusan dia lah. Tapi karena dia memberitakan. Sebagai wartawan, ya. Terus ada manajer ngadap saya, Bang, kenapa abang harus kotorin tangan abang? Abang kan udah Mengundurkan berapa diri. hari lagi juga udah keluar. Kenapa nggak serahin aja kayak penggantinya? Itu jawaban saya 1 jam lagi ya udah harus pergi, saya masih pecat. Oke Pak Karni, saya tanya Pak Karni. Saya mau Pusiti dulu, Pak. Pak Karni selamat ulang tahun. Terima kasih, Bu. Maaf saya nggak bawa kado. Saya ingin menanyakan, Pak Karni ini sebelum ILC dan dulu masih muda sekali, belum sakit, pernah mewawancarai saya di suatu TV, stasiun TV. Stasiun TV-nya dimatiin. Apanya? Stasiun TV-nya diputus. Dan beliau ditelepon, ganti topik jalan itu. Waktu itu saya diwawancara beliau tentang perjuangan saya menyetop pandemik ini di WHO. Ingat nggak Pak Karni? Pak Karni menyatakan, wah lebih baik menjadi harimau sehari daripada menjadi kambing seumur hidup itu kali. Jadi saya punya pengalaman khusus. Bagus. Tapi mungkin saya langsung tanyakan ini ke Pak Karni dulu sebelum. Saya mau menyelesaikan dulu, boleh? Ya. Saya mau mengatakan
Jokowi itu by product dari tingkat peradaban kita. Whoever sitting there akan seperti itu yang terjadi. Begitu. Pak Jokowi itu orang baik. Saya nggak pernah menteri, Pak. Tapi saya tahu kenal banyak menteri atau bekas menteri, dan bagaimana seperti saudara Rizal. Pengalaman mereka di situ. Kita tahu kok. Pak Jokowi itu tidak jahat, baik. Jadi kalau Anda membela Pak Jokowi dengan kesan kita menyerang pribadi Pak Jokowi, Bukan. itu sama sekali tidak benar. Artinya sistem Banyak hal-hal yang sebenarnya seandainya Pak Jokowi itu galak seperti Pak Harto, tentu juga Pak Harto terlalu galak. Mungkin keadaan lebih bisa diselamatkan. Begitu. Mungkin saya kembalikan semua pertanyaan ke kalau menurut Pak Karni sendiri, Pak Jokowi gimana? Saya tambahi bahwa sebetulnya kemunculan Pak Luhut menurut tradisi Jawa itu bukan untuk yang berkuasa Pak Luhut, tapi Pak Jokowi nyari orang yang mau pasang badan, gitu loh. Gitu loh. Itu menurut tradisi Jawa loh, gitu loh. Sebenarnya yang berkuasa bukan Pak Luhut, tapi biar yang disalah-salahin Pak Luhut gitu loh. Kira-kira gitu. Gimana, Pak? Sebelum saudara Karni kawannya jawab, Bang Rijal. saya mau jawab tadi pertanyaan Pak Menteri soal Karni bisa eksklusif. Modal besar wartawan untuk diberi eksklusif itu karena dipercaya. Iya. Dan saudara Karni membenarkan itu, dan statement-statementnya tadi itu memperkuat dugaan kita bahwa itu karena kualitas pribadi sebagai wartawan. So begini Pak, banyak orang tidak senang pada pemerintah, tapi tidak berani. Saya pernah jadi saksi waktu Malari, itu diinterogasi oleh jaksa, diajarin saya, begini nggak usah Pak, ini nggak Pak, ini. Dia nggak senang kepada pemerintah memperlakukan kita para mahasiswa. Jadi pandai-pandai kita aja, dan saudara Karni termasuk pandai sehingga dia lolos. Nah, wartawan yang nggak pinter, tidak punya lobby, berpikir-pikir bagaimana sih Karni bisa, kita kok nggak bisa? Karena dia bisa melakukan itu, lobby. Oke Pak Karni, monggo. Bagaimana? Yang mana? Menurut ya nyambung ini semua Pak Jokowi di mata Karni Ilyas. Ya, saya berapa kali ya ketemu sama beliau itu secara pribadi. Saya percaya dia itu orang baik, itu percaya. Dan tapi dari segi politik, dia itu seperti dibilang Pak Yasona tadi, dia itu luar biasa loh jagonya politik, lihainya dia. Bagaimana dia Banyak orang underestimate menghandle partai-partai politik aja, bagi saya itu sangat jago. Walaupun dia awalnya sebetulnya kejepit sebetulnya oleh partai politik, karena dia bukan orang partai politik sesungguhnya, tapi dia bisa kuasai itu. Artinya dia sangat cerdas memainkan politik. Terus yang kedua, dia punya cita-cita yang bagus lah. Kepada saya pernah dia bilang, saya kepingin semua perizinan itu tadi kan omnibus law tadi juga akan menyinggung itu. dimudahkan. Sebuah perizinan itu saya ingin kayak di Singapura, yang memohon izin tidak perlu datang, cukup online. Dan kantor yang mengeluarkan izin kalau nggak menanggapi dalam sebulan, berarti izin udah keluar otomatis. Indah sekali kan? Tapi apa yang terjadi di lapangan? Mau minta izin online itu, peraturan untuk izin itu nambah 10 kali lipat. Perpanjangan izin aja nambah 10 kali lipat. Jadi lebih gampang yang dulu dibanding kita memperpanjang.
Sampai-sampai misalnya kita punya usaha toko aja, itu harus ada izin dari tidak keberatan dari tetangga di kiri, di kanan, di muka, di belakang. Sebetulnya udah dihilangkan itu melalui keputusan mana, hinder ondornarsi, semua sebetulnya udah dihilang. Hanya memang di bawah ini Bang, Di bawah ya. di bawah ini memang betul-betul makanya dibuat di dalam sistem OSS kita, di dalam perizinan itu daerah. Kita tahu pilkada daerah, perizinan adalah sesuatu yang menjadi bahan penambahan income. Maka memperpanjang rantai perizinan berarti untuk birokrasi. Maka itu dipangkas, dimudahkan. Kalau di pusat seperti di tempat saya kan, saya sudah mengatakan mulai dari birokrasi digital, e-government, sekarang revolusi digital, sistem pendaftaran PT sudah bisanya in minutes ya, sepanjang notarisnya datanya lengkap, semua sudah digitalize. Hanya memang pada tingkat daerah belum semua pemerintah daerah itu melakukan hal yang sama, dan dalam praktek lapangan walaupun itu tidak ada lagi tetap dimainkan oleh daerah. Oke, sorry ini co-host. jadi Pak Mahfud ada janji, jadi harus meninggalkan. Saya kira kalau nggak ada yang mau disampaikan lagi, kita bisa tutup sekarang, dan ini sebelum ada kue ditutup, dari. mungkin ada yang penting satu hal. Ya kemarin kan Lapas Tangerang kan kebakaran. Iya, iya. Dan itu tragis sekali, 40 orang lebih. 49. Nah itu terpanggang hidup-hidup namanya kalau begitu. Dan saya khawatir sekali bahwa kejadian itu, ya ada sipir yang harusnya menjaga. Takutnya sipirnya ketiduran. Memang. Jadi begitu dia bangun, dia lari malah lihat api udah besar. Jadi orangnya betul-betul. Tapi yang saya ingin tambahkan, kan ini jadi diskusi sampai Menkumham diminta mundur itu oleh LSM. Untuk kami nggak ikut-ikut minta mundur. Yang paling keras Metro, Bang. LBH. Jadi enggak, saya melihat ini perlu tuh Pak Menko juga, Pak Menkumham. Saya melihat pangkal celaka kita itu di undang-undang narkotika. Undang-undang narkotika kita itu membuat ambivalen ya. Polisi bisa meneruskan ini jadi pidana ke kejaksaan dan ke pengadilan, atau boleh direhabilitasi. Sehingga LP kita itu luar biasa. Itu 40 orang itu satu kamar itu kan. Jadi Bang, saya tambah pasal yang Abang bilang itu. Ini aja kuncinya. Kalau di seluruh lapas Indonesia itu 50% lebih itu adalah drugs related crime. Setengahnya. Lebih. Wow. Jadi dia mewakili, kalah digabung semua pembunuhan, penganiayaan, perkosaan, pencurian, korupsi, you name it. Satu jenis crime melebihi semua jenis crime yang lain. Berarti something wrong. There is something wrong. Ya itu tadi yang dibilang Bang Kardi. Jadi saya tidak setuju kalau pemakai. Ya kalau lapasnya ya akan diperbanyak atau diperluas. Nggak mampu kita, Bang. Bukan hanya nggak mampu, Pak. Di Belanda itu sekarang lapas itu udah disewakan ke swasta untuk jadi toko, jadi apa jadi masjid. Tapi di kita mau diperbanyak. Menurut saya orang di dalam penjara ini yang harus kita kurangi. Artinya
yang memakai narkoba itu jangan lagi dikirim ke dalam. Tapi bangun rumah rehabilitasi. Rehabilitasi lebih tepat. Rehabilitasi pun kita bisa menyerahkan ke swasta juga. Boleh. Supaya ini Betul, Bang. Ya. Kalau tidak kan kadang-kadang bias, Bang. undang-undang lah yang diubah. Undang-undang ya. Jadi Pak Mahfud sudah mau pergi. Karena beliau mau pergi, jadi saya titipan saya undang-undang tadi. Oke. Ini dari Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, Bangun, Bang. happy birthday to you. Wah, baru berumur 35 tahun. Ya, Oke, makan. oke. Tetap sehat fit, Bang. Terima kasih. Biar kita enjoy apanya. Sehat-sehat. Sehat. Pak, yang ini nanti tolong dibukanya barengan ya. Yang ini dibukanya barengan. Jangan dibuka sendiri-sendiri. Oke. Soalnya ada sesuatu di dalamnya yang harus ditunjukkan sama-sama. Ya. Oke, sebentar. Ambil berdiri boleh. Diambil. Sama-sama buka. Iya, Oh, iya. barengan Pak. Silakan dipegang dulu kotaknya. Oke. Pak Karni juga buka boleh. Pak Mahfud belum? Pak Mahfud sudah, Bu Siti sudah, Pak Karni sudah. Sekarang boleh dibuka dan ditunjukkan ke layar Pak. Supaya jangan ini. Wow. Wah. Mantap. Dibuka. Dibuka ya. Yes. Oke, itu ada tulisannya. Ya. Tunjukkan ke layar. Wish. Pemirsa, kita bertemu kembali di ILC yang akan datang. Mantap. Ini sudah ditunggu-tunggu masyarakat. Yuk, 18 tahun. Selamat ya. Makasih. Iya. Ini Pak, makasih. Ya, Bang. Ya, Pak. Yang gemuk Pak. Oh. Waduh, nomor Tidak. Bang, thank you ya.